Bisikan ibu di meja makan adalah satu-satunya benteng pertahanan dari pengkhianatan terdekat yang bersembunyi di balik senyum. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu, di meja makan besar ini, aku merasa seperti boneka porselen mahal yang ditaruh di antara dua macan kelaparan. Lampu kristal di atas kami memantulkan cahaya kuning keemasan yang seharusnya terasa hangat, namun bagiku terasa dingin, seperti sorotan lampu panggung drama keluarga yang sudah kutakuti sejak lama. Tangan kiriku diam-diam meremas ujung gaun batik sutra yang sengaja kupakai malam itu, mencoba menyalurkan rasa cemas yang sudah menggerogoti ulu hatiku sejak pukul 4 sore. Suamiku, Raka, duduk di sebelahku dengan ekspresi yang terlalu tenang, sebuah ketenangan palsu yang justru membuatku semakin curiga. Ia memang selalu begitu. Di depan ibunya, Mama Rosa, ia akan bertingkah seperti anak kecil yang patuh, menuruti semua kata-kata ibunya, termasuk rencana-rencana jahat yang belakangan ini sering ia bisikkan padaku. Sejak ayah mertua meninggal setahun lalu, rumah ini terasa seperti medan perang yang tak terlihat, di mana aset, saham, dan sertifikat tanah menjadi senjata utama. Di seberangku, ibuku, Dewi, duduk tegak. Aura keibuannya yang teduh selalu menjadi benteng tak kasat mata bagiku. Aku tahu ibu datang dengan hati berat. Dia bukan penggemar acara makan malam formal, apalagi yang melibatkan Mama Rosa dan pembahasan tentang warisan yang selalu memicu drama. Ibu hanya menunduk sedikit, sesekali menyesap air mineral, dan matanya tidak pernah benar-benar lepas dari gerak-gerik suamiku. Kami memang sepakat, sejak suamiku mulai menunjukkan tanda-tanda serakah, kami harus lebih waspada. Jadi, dokumen terakhir sudah ditandatangani. Suara Mama Rosa memecah keheningan, menusuk telinga seperti pecahan kaca. Mama Rosa selalu sukses membuat suasana jadi dingin hanya dengan 3 kata. Wajahnya yang terawat ketat itu terlihat tegar, tetapi matanya yang tajam memancarkan keserakahan yang tidak bisa ia tutupi. Ia menoleh padaku, senyumnya tipis dan merendahkan. Tentu saja, menantu kesayanganku. Sudah siap menjadi nyonya besar yang kaya raya? Atau nyonya besar yang gampang diusir? Aku tersenyum tipis, senyuman yang sudah kuhafal betul caranya agar terlihat sopan tapi tidak tulus. Semua keputusan ada di tangan almarhum Papa, Mama. Aku hanya menjalankan amanah. Jawabku pelan. Ya, almarhum ayah mertua memang mewariskan sebagian besar aset perusahaan padaku, bukan pada Mama Rosa atau Raka. Tujuannya sederhana, agar Raka dan mamanya yang boros tidak menghabiskan hasil kerja kerasnya dalam sekejap. Raka tiba-tiba menyela, suaranya sedikit bergetar, pertanda ia mulai tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Sudahlah, Ma, jangan bahas itu sekarang. Ini malah makan malam keluarga. Kita nikmati saja sup jamur trufle ini. Koki baru kita hebat loh, Ma. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan, namun terlambat. Mama Rosa bukan tipe orang yang mau melepaskan mangsa begitu saja. Sup jamur ini enak, Raka, tapi tidak lebih enak dari ratusan miliar yang harusnya jatuh ke tangan anakku, satu-satunya ahli waris darah murni. Balas Mama Rosa, menusuk tepat ke inti masalah. Jantungku berdesir. Kata-kata, darah murni, selalu ia gunakan untuk mengingatkanku bahwa aku hanyalah orang luar, menantu dari keluarga biasa yang kebetulan beruntung dinikahi Raka. Aku merasa ingin tertawa keras. Tawa yang getir. Tawa keputusasaan. Darah murni? Bukankah justru anak? Darah murni, itu yang sebentar lagi akan bersekongkol denganmu untuk menghancurkan hidupku, Bu? Aku menatap wajah Raka, mencoba mencari jejak penyesalan atau keraguan, tapi yang kutemukan hanya pandangan mata yang kosong, seolah ia sedang memainkan peran yang sudah diatur dengan sangat rapi. Ibuku, yang sedari tadi diam, tiba-tiba sedikit condong ke arahku. Wajahnya yang biasanya lembut terlihat tegang, sepasang matanya menyipit, mengamati sesuatu di sisi Raka. Aku mengikuti pandangan ibu. Tidak ada apa-apa,
Hanya segelas air mineral dan mangkuk sup jamur Raka yang masih mengepul. Aku yakin ibu merasakan aura yang sama denganku. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di balik kemewahan malam ini. Saat itulah, koki muda dari dapur, dengan wajah sedikit panik, masuk dan berbisik meminta maaf kepada Mama Rosa bahwa persediaan anggur merah yang diminta habis. Mama Rosa merengut, melontarkan omelan yang panjang tentang ketidakprofesionalan. Semua mata kini tertuju pada Mama Rosa, termasuk Raka yang kini sibuk mendengarkan omelan ibunya. Kesempatan itu, hanya sepersekian detik ketika semua perhatian teralihkan, dimanfaatkan oleh ibuku. Tiba-tiba, tangannya yang lembut menyentuh pahaku di bawah meja, dan bibirnya bergerak mendekat ke telingaku. Bisikannya sangat pelan, nyaris tak terdengar di tengah rentetan omelan Mama Rosa, namun kata-katanya menghantamku seperti godam. Cepat, pura-pura sakit dan pergi dari sini. Sekarang. Jantungku langsung berdebar tak karuan. Darah serasa berhenti mengalir ke otakku. Pura-pura sakit? Kenapa? Aku menoleh cepat ke arah ibu. Matanya tidak berbohong. Ada ketakutan yang nyata, urgensi yang mendesak, dan peringatan tanpa kata yang sangat jelas. Ibu pasti melihat sesuatu. Sesuatu yang sangat berbahaya. Aku panik dan kebingungan, tetapi instingku sebagai anak mengatakan untuk tidak membantah ibuku. Ibuku tidak pernah bercanda tentang hal-hal seperti ini. Jika ibu menyuruhku lari, itu berarti ada bahaya di ujung meja ini. Aku merasakan desakan mendadak untuk berdiri dan pergi, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh tentang alasan di balik perintah itu. Aduh, kepalaku pusing sekali. Aku memegang keningku dengan tangan gemetar, berusaha membuat ekspresi tertekan. Suaraku terdengar sedikit lemah, namun cukup keras untuk menghentikan omelan Mama Rosa. Mama Rosa dan Raka langsung menoleh. Ekspresi mereka tidak ada empati. Mama Rosa hanya menatapku dengan tatapan bosan, seolah aku sedang mengganggu acaranya. Kenapa lagi, menantu? Pura-pura sakit untuk menghindari pembahasan warisan? Jangan berdrama, katanya dengan nada mencibir, sama sekali tidak percaya. Raka hanya melihatku tanpa ekspresi, tetapi di matanya ada sedikit kilatan aneh, seperti kekecewaan yang samar. Kekecewaan karena rencananya mungkin terganggu? Atau kekecewaan karena aku tidak akan menghabiskan sup jamur di hadapanku? Sungguh, perutku juga mulai mual. Aku harus ke kamar sekarang, kataku, memaksa diriku berdiri. Aku tahu, jika aku tetap di sini, aku akan membahayakan diriku. Perintah ibuku adalah prioritas. Aku tidak menunggu jawaban. Aku memaksakan diri berjalan cepat meninggalkan ruang makan, tanpa menoleh lagi. Aku bisa mendengar Mama Rosa mendengus kesal dan Raka berbisik padanya, mungkin mencoba menenangkannya. Di balik pintu, aku menarik napas panjang, bersandar sebentar di dinding, mencoba menenangkan jantungku yang berpacu. Aku tidak langsung naik. Aku tahu aku tidak boleh terlalu jauh. Aku harus tahu apa yang dilihat ibuku. Aku bersembunyi di balik pilar besar di lorong menuju dapur, posisi yang memungkinkan aku untuk mendengar sedikit percakapan dari meja makan, sekaligus memberikan rute pelarian cepat jika keadaan benar-benar darurat. 5 menit. Hanya 5 menit berselang setelah aku kabur dari meja makan, suara-suara di ruang makan tiba-tiba berubah. Keheningan yang sempat ada setelah kepergianku kini pecah. Aku mendengar suara Mama Rosa yang kini terdengar lebih bersemangat, disusul suara Raka yang lebih lantang dari biasanya. Kau lihat, dia pergi. Rencana kita berhasil. Dia tidak minum supnya. Suara Raka terdengar lega, dan ada nada kegembiraan yang mengerikan di dalamnya. Bagus. Berarti kita tidak perlu repot-repot memancingnya lagi. Sekarang, kita selesaikan sisanya, balas Mama Rosa, suaranya dipenuhi kemenangan. Aku terdiam kaku di balik pilar. Darahku terasa dingin. Rencana? Sup. Otakku bekerja keras menghubungkan bisikan ibu dan percakapan mereka. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Aku ingat tadi sore, saat Raka bilang ia akan membawakan botol vitamin baru untukku. Katanya vitamin itu bagus untuk daya tahan tubuh, dan aku harus meminumnya bersamaan dengan makan malam. Aku menolaknya,
Bilang aku sudah punya vitamin sendiri. Lalu kulihat mangkuk supku di meja tadi. Mangkuk supku tampak sedikit berbeda dari yang lain. Supnya lebih kental, seolah ada yang sengaja menutupi sesuatu. Ibuku pasti melihat Raka melakukan sesuatu pada mangkuk supku saat semua perhatian teralihkan. Mereka meracuniku. Pikiran itu menghantamku dengan kekuatan penuh. Suami dan ibu mertuaku bersekongkol untuk membunuhku demi warisan, agar seluruh aset jatuh ke tangan Raka setelah aku tiada. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada racun apapun. Namun, aku tidak bisa tenggelam dalam kesedihan. Aku harus kembali. Ibuku masih di sana. Jika mereka berencana meracuniku, mungkin mereka juga akan menyakiti ibuku karena telah mengagalkan rencana mereka. Aku baru saja akan melangkah keluar dari persembunyian, ketika tiba-tiba terdengar suara keributan yang sangat keras dari ruang makan. Bukan lagi percakapan, tetapi teriakan, suara barang pecah, dan jeritan yang melengking. Itu suara Raka. Jeritan itu penuh dengan kepanikan, ketakutan, dan kengerian yang tak terkendali. Mama, kenapa ini? Kenapa Mama yang kena? Aku berhenti total. Mama Rosa yang kena? Aku mendorong tubuhku keluar dari balik pilar, berlari cepat kembali ke ruang makan, siap menghadapi apapun yang terjadi. Pemandangan di ruang makan membuat lututku lemas dan hampir jatuh. Ibuku berdiri mematung di samping meja, wajahnya pucat pasi, namun matanya menatap tajam ke satu titik. Raka berlutut di lantai marmer, wajahnya dipenuhi air mata dan keringat. Di depannya, Mama Rosa tergeletak di lantai, tubuhnya kaku, wajahnya sudah membiru dan mangkuk sup jamur yang kental terbalik di sampingnya. Mangkuk itu adalah mangkuk yang seharusnya untukku. Sup itu tertukar. Racun yang disiapkan untukku, malah membunuh Mama Rosa. Raka mendongak. Matanya yang merah dan penuh kepanikan kini tertuju padaku. Ekspresi terkejutnya seketika berubah menjadi amarah yang liar dan histeris. Ia menunjukku dengan tangan gemetar yang berlumuran sup. Kau yang menukarnya, kan? Kau sengaja menukar sup itu. Dasar pembunuh licik, teriaknya. Tuduhan keji itu menyambutku saat aku baru saja tiba di tempat kejadian. Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Semua terjadi begitu cepat. Ibuku yang menyelamatkanku, rencana jahat yang terungkap, dan kini, tuduhan pembunuhan di tengah kekacauan perebutan warisan. Makanan malam terakhir itu menjadi awal dari mimpi buruk yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku menatap Raka, suamiku, yang menuduhku di samping jenazah ibunya sendiri. Aku tahu, ini bukan hanya tentang warisan lagi. Ini adalah upaya terakhirnya untuk menutupi kejahatan yang sudah ia rencanakan, dengan menjadikanku sebagai kambing hitam. Saat aku berdiri kaku di balik pilar lorong itu, setiap detik terasa seperti jarum jam yang berdetak di kepalaku. Kepalaku pening, bukan karena pura-pura sakit tadi, tapi karena teror yang baru saja kudengar. Bisikan Raka kepada Mama Rosa, pengakuan mereka tentang rencana yang berhasil karena aku pergi. Itu semua adalah konfirmasi mengerikan. Aku tidak sedang paranoid. Mereka benar-benar ingin aku mati. Tiba-tiba, bisikan ibuku kembali terngiang, membuatku kembali ke kenyataan. Cepat, pura-pura sakit dan pergi dari sini. Sekarang. Perintah itu adalah penyelamat hidupku. Sebuah keajaiban yang berasal dari naluri seorang ibu. Aku harus tahu, bagaimana ibu bisa tahu? Bagaimana ibu bisa melihat sesuatu yang luput dari perhatianku? Aku ingat kembali saat kami duduk di meja makan. Mama Rosa sibuk mengomel tentang anggur. Raka pura-pura mendengarkan. Semua mata tertuju pada drama minor yang dibuat Mama Rosa. Tapi ibuku, dia tidak melihat Mama Rosa. Matanya fokus pada Raka dan mangkuk sup di depannya. Mungkinkah ibu melihat Raka bergerak cepat, hanya sepersekian detik, menambahkan sesuatu ke dalam mangkuk supku? Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Mungkin ibu melihat pantulan kilat dari botol kecil atau bubuk yang ditaburkan. Kecepatan reaksi ibuku saat itu memintaku segera lari tanpa penjelasan,
menunjukkan betapa mendesaknya situasi itu. Rasa terima kasihku bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Aku meninggalkannya di meja makan. Aku harus segera kembali. Ibu tidak tahu kalau rencana itu sudah dijalankan. Dia hanya tahu aku sudah aman keluar dari ruangan itu. Jika mereka berdua tahu ibu yang menggagalkan rencana mereka, apa yang akan mereka lakukan pada ibuku? Ketakutan itu mendorongku keluar dari persembunyian. Aku berlari cepat, kembali ke ruang makan. Niatku hanya satu, menarik ibuku keluar dari sana secepat mungkin, sebelum Raka dan Mama Rosa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, baru saja aku akan berbelok ke ruang makan, teriakan Raka yang memekakan telinga sudah menyambutku. Teriakan, "Ma! Mama! Kenapa ini? Kenapa Mama yang kena?" Membuat langkahku terhenti, seolah kakiku terpaku pada lantai dingin. Terdengar suara dentingan sendok dan mangkuk porselen yang pecah di lantai. Jantungku mencelos, bukan karena ketakutan, tapi karena kebingungan yang absolut. Mama Rosa? Mama Rosa yang kena racunnya? Aku mengintip dari ambang pintu. Pemandangan itu, astaga, aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Mama Rosa tergeletak tak bergerak. Raka meraung panik, berlutut tak berdaya. Dan ibuku. Ibuku hanya berdiri, menatap tanpa ekspresi, seolah jiwanya sudah melayang entah kemana, hanya menyisakan raga yang menegang. Aku melangkah masuk, tidak lagi bersembunyi. Aku harus melindungi ibuku. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Mataku langsung tertuju pada dua mangkuk sup yang tersisa di meja. Mangkuk di hadapan ibuku masih utuh. Mangkuk di hadapan Raka juga masih ada sedikit sisanya. Tapi yang paling penting, di samping Mama Rosa yang tergeletak, adalah mangkuk sup yang sama sekali kosong, terbalik dengan sisa-sisa saus jamur yang tumpah di lantai. Mangkuk itu, itulah yang menjadi fokus utama ibuku. Kau yang menukarnya, kan? Kau sengaja menukar sup itu. Dasar pembunuh licik. Tuduhan Raka membuatku sadar bahwa ini adalah jebakan baru. Dia tidak peduli dengan kematian ibunya. Dia hanya takut rencana jahatnya terbongkar dan warisan itu melayang. Ia butuh kambing hitam. Dan kambing hitam itu adalah aku. Aku menatap ibuku. Dia kini perlahan menoleh padaku. Matanya masih menyimpan guncangan, tapi ada ketegasan di sana. Dia menggelengkan kepala dengan sangat pelan, nyaris tak terlihat, seolah memberitahu aku tidak melakukan apa-apa. Maka, hanya ada satu kemungkinan. Sup itu tertukar secara tidak sengaja oleh mereka sendiri. Mungkin saat aku pergi, mereka merayakan keberhasilan rencana itu dengan bersulang atau mencoba memindahkan mangkuk, dan tanpa sadar, supku yang beracun malah berpindah ke tangan Mama Rosa. Ironi yang mematikan. Rencana pembunuhan yang sempurna, yang berbalik membunuh perencananya sendiri. Aku tidak menukar apa-apa, Raka. Kataku, suaraku tenang. Jauh lebih tenang dari perasaanku. Aku pergi karena ibu menyuruhku. Aku tahu kalian berencana jahat. Omong kosong. Kau berbohong. Raka berdiri. Matanya melotot gila. Kau tidak ingin aku dapat warisan itu. Kau cemburu. Kau pasti menyuap ibu kandungmu itu untuk menukar supnya. Aku terkejut. Dia tidak hanya menuduhku, tapi dia juga menyeret ibuku. Aku melangkah maju, menghalangi pandangan Raka ke arah ibuku. Aku bilang aku tidak tahu apa-apa. Kami baru tahu kalian berencana meracuniku. Tanyakan pada dirimu, Raka, siapa yang mendapat keuntungan terbesar jika aku mati malam ini? Raka terdiam, wajahnya tiba-tiba pucat, menyadari ia telah berbicara terlalu banyak. Keributan di lorong sudah pasti menarik perhatian pelayan dan penjaga keamanan. Aku bisa mendengar langkah kaki panik berlarian di lantai atas. Aku harus segera bertindak. Ibu, ayo kita panggil polisi, kataku pelan pada ibuku, masih menjaga kontak mata dengan Raka yang kini tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah. Polisi. Raka tertawa hampa, tawa yang mengerikan. Silakan. Polisi akan menemukan semua jejak racun itu di sup yang tadinya untukmu, tapi malah diminum ibuku.
Dan siapa satu-satunya orang yang tahu bahwa sup itu diracun dan sempat meninggalkan ruangan? Kau dan ibumu. Ancaman itu membuatku merinding. Dia benar. Secara logika, dengan Mama Rosa tergeletak mati karena racun yang tadinya ditujukan padaku, aku dan ibuku, yang melarikan diri, secara misterius, akan menjadi tersangka utama. Dunia akan melihat ini sebagai skenario pembunuhan warisan yang sangat rahasia. Ibuku maju selangkah, menatap Raka dengan tatapan yang penuh rasa kasihan, tapi juga jijik. Raka, kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya mencoba menyelamatkan diri. Kau harus jujur pada polisi nanti, kata ibu, suaranya lembut namun penuh wibawa. Jujur? Jujur apa, Bu Dewi? Jujur kalau aku berencana membunuh istriku sendiri? Tidak akan. Raka membanting tangannya ke meja, membuat gelas air mineral bergetar. Aku akan bilang, dia yang meracuni ibu untuk mendapatkan seluruh aset tanpa gangguan. Mendengar itu, aku tahu babak drama ini baru dimulai. Tuduhan keji sudah dilontarkan, dan sekarang, semua yang akan terjadi di ruang pengadilan nanti hanyalah kata-kata kami melawan kata-katanya. Kata-kata seorang suami yang berduka, palsu, melawan kata-kata seorang istri yang dituduh serakah, padahal korban. Kami tidak punya bukti apa-apa, selain insting ibuku dan pengakuan Raka yang kudengar di lorong. Aku hanya bisa pasrah ketika akhirnya beberapa orang pelayan masuk, menjerit histeris melihat Mama Rosa, dan seorang penjaga keamanan langsung menelepon ambulans dan polisi. Di tengah keramaian dan kepanikan itu, aku melihat Raka mengambil sebuah sendok kecil dari meja. Ia menyekanya dengan serbet, kemudian menyimpannya cepat-cepat di saku celananya. Sebuah detail kecil, tetapi aku yakin itu adalah sendok yang ia gunakan untuk mengaduk racun ke dalam supku. Dia sedang berusaha menghilangkan jejak. Aku tahu aku harus menceritakan detail ini pada polisi. Aku harus menceritakan bisikan ibuku, pengakuan Raka di lorong, dan kini, sendok yang disembunyikan itu. Pelarianku malam ini hanyalah awal dari perjuangan panjang untuk membuktikan bahwa aku adalah korban, bukan pelaku. Keadaan di ruang makan saat itu, sebut saja, sangat kacau dan memuakan. Mama Rosa tergeletak tak bernyawa. Raka meraung-raung di sampingnya seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangan, bukan karena duka, tapi karena ketakutan. Ibuku berdiri seperti patung batu. Wajahnya yang pucat mencerminkan trauma menyaksikan kematian tragis yang seharusnya menimpaku. Sementara aku hanya bisa merasakan seluruh darah di tubuhku mendidih, antara amarah yang membakar dan rasa syukur yang menyesakan. Aku melangkah maju, tanganku dengan cepat meraih tangan ibuku. Tangan ibu terasa dingin dan gemetar. Aku menggenggamnya erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Di tengah kekacauan itu, aku tidak boleh hanya diam. Aku harus tegas. Aku harus menghadapi Raka yang histeris dan membalikan semua tuduhan keji yang ia lemparkan. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh ibuku. Suara Raka tiba-tiba melengking, memutus semua rencanaku. Ia bangkit. Wajahnya merah padam. Ekspresi duka yang ia tunjukkan pada Mama Rosa kini sepenuhnya hilang, digantikan oleh kemarahan yang ditujukan padaku. Kau pembunuh licik. Ulangnya lagi, kali ini lebih keras, sambil menunjukku. Kau pikir aku tidak tahu? Kau ingin seluruh aset ayahku. Kau menggunakan ibu kandungmu untuk menukar sup itu saat aku dan Mama sibuk mengurus anggur. Kau sengaja membuat ibu sakit pura-pura untuk mencari waktu menukar racunnya. Tuduhan itu benar-benar konyol, seolah ia sedang mendiktekan skenario sinetron murahan yang ia buat sendiri. Tapi, itu adalah skenario yang akan ia jual kepada polisi, kepada masyarakat, dan kepada siapapun yang akan menyelidiki kasus ini. Skenario di mana aku adalah menantu beracun yang serakah. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa suami yang pernah mencintaiku, tapi tak kutemukan apa-apa. Yang ada hanyalah mata seorang pecundang yang ketakutan dan terperangkap oleh kejahatannya sendiri. Raka, pikirkan baik-baik apa yang kau katakan. Kau berencana meracuniku. Aku dengar semua rencanamu di lorong tadi, 5 menit setelah aku keluar. Kataku,
mencoba menusuknya dengan fakta. Wajah Raka seketika pias. Ia menoleh cepat ke arah pintu lorong, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengarnya. Reaksi itu cukup. Reaksi itu adalah pengakuan bisu bahwa aku tidak berbohong. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi kali ini aku tidak akan membiarkannya. Kau bilang rencanamu berhasil karena aku tidak minum sup itu. Rencana apa yang kau maksud, Raka? Rencana membunuh istrimu sendiri. Aku menekannya. Suaraku meninggi, penuh penekanan. Ibuku meremas tanganku, isyarat agar aku tidak terlalu emosional. Tapi aku tidak peduli. Emosiku sudah mencapai batas. Aku hanya bercanda dengan Mama. Aku hanya bilang rencanaku berhasil karena kau tidak mengganggu pembahasan warisan. Ia mencoba mengelak, tapi suaranya bergetar hebat. Kebohongan itu rapuh, mudah dihancurkan. Tiba-tiba, suara sirene polisi dan ambulans memecah kesunyian malam. Lampu biru dan merah berputar-putar menyorot jendela ruang makan. Petugas berjas seragam segera masuk, membuat suasana semakin tegang. Seluruh pelayan, yang kini berkumpul di pintu, disuruh mundur. Seorang petugas senior, yang sepertinya seorang inspektur, dengan tenang mendekati meja makan. Matanya menelusuri ruangan, dari jenazah Mama Rosa, mangkuk sup yang tumpah, hingga ke wajah kami bertiga. Siapa yang pertama menemukan? Tanyanya, suaranya berat dan profesional. Saya, Pak. Saya suaminya. Ibu saya baru saja pingsan dan meninggal. Dan dia. Raka segera menunjukku dengan histeris. Dia pelakunya. Dia yang menukar sup beracun itu. Tuduhan Raka membuat semua mata, termasuk mata polisi, tertuju padaku. Aku merasakan beban tuduhan yang begitu berat. Seolah aku benar-benar baru saja melakukan kejahatan keji. Ibuku maju selangkah. Tidak, Pak Polisi. Itu tidak benar, kata ibuku. Suaranya kembali stabil dan tegas. Putri saya adalah korban. Suami dan almarhumah berencana meracuninya. Saya yang menyuruh putri saya pergi agar dia selamat. Kedua cerita yang saling bertolak belakang itu membuat inspektur itu menatap kami secara bergantian. Dia mengangguk pelan, seolah sudah terbiasa dengan drama keluarga seperti ini. Ia kemudian menginstruksikan anak buahnya untuk mulai mengamankan TKP dan mengambil foto. Tolong jelaskan secara rinci, Bu. Bagaimana Anda tahu ada racun? Inspektur itu bertanya kepada ibuku. Tadi, saat pelayan anggur masuk, semua orang sibuk mengomel. Saat itu, saya melihat Tuan Raka bergerak sangat cepat, menambahkan sesuatu dari botol kecil ke dalam mangkuk sup di depan putri saya. Jelas ibuku, tanpa keraguan. Ia kemudian menunjuk ke mangkuk sup yang kini terbalik di samping Mama Rosa. Mangkuk yang diminum almarhumah itu adalah mangkuk yang tadinya di depan putri saya. Entah bagaimana, mangkuk itu tertukar. Wajah Raka kembali pucat pasi. Ia menggeram pelan, mencoba menyela. Bohong. Kau bohong, Bu Dewi. Itu adalah cerita karangan yang kalian buat agar warisan itu utuh menjadi milik kalian. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku harus memberikan jeda emosional. Sesuatu yang bisa memecah kebekuan ini, setidaknya untuk sesaat, sebelum kami tenggelam lebih dalam ke dalam pusaran penyelidikan. Raka, kau ini kenapa sih? Sup jamur itu mahal. Loh, koki kita baru, gajinya juga mahal. Kataku, dengan nada sedikit tertekan. Semua orang terdiam, menatapku aneh. Raka terlihat bingung, dan inspektur itu mengernyitkan dahi. Aku melanjutkan, sambil menyeka air mata yang sebenarnya sudah menumpuk. Maksudku, kalau kalian mau aku cepat pergi, kenapa tidak suruh aku diet saja? Bilang supnya mengandung kolesterol tinggi atau kalorinya 1000. Kenapa harus pakai racun? Sayang tahu, sup trufle semahal itu harus dibuang begitu saja. Bukankah Mama Rosa selalu mengajarkan kita untuk tidak boros? Ada keheningan singkat, lalu beberapa petugas polisi sedikit tersentak, mencoba menahan senyum. Bahkan inspektur itu terlihat seperti menahan napasnya untuk tidak tertawa. Ya, humor itu sedikit aneh, pikirku,
tapi setidaknya itu memecah ketegangan gila yang mencekik ini. Maaf, Pak Inspektur, kataku cepat, kembali serius. Tapi, poin utamanya adalah, aku bersumpah aku adalah korban. Aku dengar pengakuan Raka di lorong, 5 menit setelah aku keluar dari sini. Inspektur itu menghela napas. Baik, Nona, kami akan proses semua keterangan. Tolong jangan sentuh apa-apa lagi. Tuan Raka, Anda juga. Kami akan melakukan tes forensik dan memeriksa semua rekaman CCTV. Jika benar ada rencana jahat, kami akan mengetahuinya. Aku tahu, kunci dari semua ini adalah rekaman CCTV. Rumah ini, seperti rumah mewah lainnya, dilengkapi CCTV di setiap sudut, termasuk, yang kusyukuri, di dekat meja makan dan di lorong yang kupergunakan untuk bersembunyi. Aku melihat Raka semakin panik. Dia terus mengusap sakunya, tempat ia menyembunyikan sendok itu. Aku tahu, petunjuk penting terletak pada benda kecil itu, yang mungkin masih memiliki sisa-sisa racun. Tiba-tiba, salah seorang petugas memegang mangkuk sup yang tertuang di lantai dengan sarung tangan. Ia mencium aromanya sedikit, lalu menunjuk ke sisi mangkuk. Pak Inspektur, ada residu bubuk yang tidak larut sempurna di dasar mangkuk ini. Baunya aneh, katanya. Raka langsung mundur selangkah. Wajahnya kehilangan semua warna. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Bukti fisik sudah ditemukan. Aku menoleh ke arah ibuku. Ibuku tersenyum tipis, senyum lega. Namun matanya masih menyimpan kesedihan. Ia berhasil menyelamatkanku, tetapi dengan harga yang mahal, menyaksikan nyawa seseorang melayang, meskipun orang itu adalah calon pembunuhku. Kami berdua tahu, pengungkapan malam ini jauh lebih besar daripada sekadar pembunuhan. Ini adalah pengungkapan tentang sifat asli Raka, suamiku, dan betapa rendahnya ia bisa jatuh demi selembar kertas warisan. Dia tega mengorbankan ibunya sendiri, meskipun itu terjadi secara tidak sengaja. Aku sadar, 5 menit yang kubuang untuk lari dari meja makan itu adalah waktu yang menyelamatkanku. Dan bisikan ibuku itu adalah karunia yang tak ternilai harganya. Sekarang, aku harus mengumpulkan semua kekuatanku untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Karena di mata hukum, aku masih menjadi tersangka. Seluruh ruangan kini dipenuhi garis kuning polisi, seolah kemewahan di rumah kami diisolasi dari dunia luar. Bau sup jamur yang membusuk bercampur dengan aroma disinfektan dan ketakutan yang mencekik. Aku dan ibuku sudah dipindahkan ke ruang tamu, sementara Raka masih diinterogasi di ruang kerja. Kami menunggu, tak tahu apakah kami akan diperlakukan sebagai saksi atau tersangka. Aku menatap ibuku, mencengkeram tangan dinginnya erat-erat. Ibu, ceritakan padaku, bagaimana mangkuk itu bisa tertukar? Apa yang terjadi setelah aku pergi? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Aku butuh kejelasan. Butuh memahami detail mematikan dari ironi takdir ini. Ibuku menarik napas panjang, matanya menerawang, seperti sedang memutar ulang adegan yang baru saja ia saksikan. 5 menit setelah kamu pergi, Nak, suasananya berubah. Mama Rosa tiba-tiba tertawa keras. Dia bilang, lihat, dia pergi dengan ekor di antara kakinya. Itu artinya dia sudah menyerah soal warisan. Raka ikut tertawa. Tawanya terdengar sangat jahat. Lalu, ibuku melanjutkan, suaranya kini sedikit bergetar. Saat itu, Mama Rosa terlihat sangat bersemangat. Dia mengambil gelas air dan minum agak tergesa-gesa. Mungkin karena terlalu banyak bicara, ia batuk sedikit dan bilang supnya terasa agak aneh, sedikit lebih pahit. Aku mendengarkan dengan saksama. Agak aneh? Sedikit pahit? Itu pasti efek samping dari racun yang sudah mulai bekerja, meskipun belum mematikan. Dia kemudian mengambil mangkuk supmu, yang tadinya ada di tempatmu, dan menukarnya dengan mangkuk supnya yang masih penuh. Dia bilang, sup ini pasti lebih enak. Mangkukmu yang beracun itu lalu dia ambil dan dia letakkan di depan dirinya sendiri. Semua terjadi begitu cepat, dalam sepersekian detik. Jelas ibuku. Matanya kini menatapku dengan rasa ngeri. Aku terdiam. Jadi, kecerobohan yang sangat kecil,
sepele, dan konyol yang dilakukan Mama Rosa lah yang merenggut nyawanya. Bukan aku, bukan ibuku, tapi dirinya sendiri. Ia menukar mangkuknya dengan mangkuk yang sudah diracuni Raka, tanpa sengaja, hanya karena ia merasa supnya sendiri terasa agak pahit. Aku hampir tertawa, tapi tawa itu tercekat di tenggorokan, berubah menjadi isakan kecil. Ironi ini benar-benar menghancurkanku. Pria yang sudah kuanggap sebagai suamiku, berencana membunuhku demi harta, dan racun itu malah memakan ibunya sendiri, hanya karena Mama Rosa salah mengambil mangkuk sup. Dunia macam apa ini? Raka tidak sadar, Bu? Tanyaku. Dia sibuk minum air dan tidak memperhatikan. Baru saat Mama Rosa meminum sup itu, dan tubuhnya tiba-tiba membiru, Raka panik luar biasa. Jawab ibuku. Awalnya Raka mengira Mama Rosa hanya akting, karena dia sering berlebihan. Tapi saat Mama Rosa mulai kejang, Raka langsung berteriak. Jangan, Ma, itu punya Anissa. Dia berteriak. Sup yang itu untuk Anissa. Kata-kata ibuku seolah menampar wajahku. Jadi, Raka benar-benar tahu. Ia tahu racun itu ada di mangkukku. Dan ia hanya mengungkapkan itu setelah semuanya terlambat. Setelah ia melihat ibunya sendiri meminumnya. Kepanikan itu membuat rahasia mereka terbongkar dengan sendirinya. Aku menggenggam tanganku erat-erat, mencoba menahan air mata dan amarah. Itu adalah pengakuan yang paling menyakitkan yang pernah kudengar. Raka, di detik-detik terakhir kehidupan ibunya, secara tidak sengaja mengakui niat jahatnya sendiri. Di tengah keheningan, ibuku mencondongkan tubuhnya ke arahku. Kamu tahu, Nak, saat Raka berteriak itu, aku langsung sadar. Aku tahu persis kenapa aku harus menyuruhmu lari. Aku bersyukur instingku menyelamatkanmu. Tapi sekarang, ibu dan aku, kita akan dituduh. Bu, kataku, suaraku serak. Raka sudah menuduh kita di depan polisi. Dia akan memutarbalikkan cerita. Dia akan bilang, kita tahu supnya beracun karena kita yang menaruhnya. Lalu kita menukarnya dengan sengaja. Ibuku tersenyum lagi. Kali ini senyumnya sedikit lebih tenang. Senyum seorang ibu yang siap menghadapi badai. Biarkan saja. Nak, cerita itu tidak akan kuat. Polisi sudah melihat ekspresi panik Raka. Dan yang paling penting, racun itu ada di sup yang tadinya untukmu. Mereka akan mencari motif dan siapa yang mendapat keuntungan terbesar dari kematianmu. Bukan dari kematian Mama Rosa. Aku mengangguk. Mencoba menerima logika yang kejam ini. Mereka merencanakan pembunuhan yang sempurna, namun kecerobohan dan ketamakan mereka sendiri yang membuat rencana itu hancur. Ini adalah hukum karma yang bekerja dengan cara yang paling ironis dan tragis. Tiba-tiba, seorang petugas mendekati kami, wajahnya serius. Nona Anissa, Tuan Raka ingin bertemu dengan Anda sebentar, di hadapan kami. Dia sangat ingin bicara. Aku menoleh ke arah ibuku. Ibuku mengangguk. Hadapi dia. Nak, jangan takut. Kamu adalah korban. Kamu tidak melakukan apa-apa. Aku berdiri, meluruskan gaunku, dan berjalan menuju ruang kerja, tempat Raka menungguku. Jantungku berdebar lagi, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena keinginan untuk berhadapan dengan suamiku, yang kini kuanggap sebagai orang asing yang berbahaya. Saat aku masuk, Raka duduk di sofa. Wajahnya kuyu dan hancur, tidak hanya karena duka, tapi juga karena rasa bersalah dan ketakutan akan penjara. Di depannya, inspektur dan seorang petugas lainnya duduk mengawasi. Anissa, dengarkan aku, kata Raka, suaranya parau. Dia mencoba meraih tanganku. Tapi aku menariknya cepat. Aku mohon, kita berdua yang harus disalahkan, tapi kita bisa menutupinya. Kita bilang saja, Mama yang bunuh diri karena stres warisan. Kita bilang kita tidak tahu apa-apa soal racun. Apa? Aku benar-benar terkejut. Raka ingin menutupi semuanya, bahkan memalsukan alasan kematian ibunya sendiri, hanya untuk melindungi dirinya dari konsekuensi rencana pembunuhannya. Kita lakukan ini demi warisan, Anissa. Demi aset kita. Kalau kita jujur, polisi akan menyita semuanya.
Kita akan kehilangan segalanya. Bisiknya, matanya memohon, dipenuhi ketamakan yang tak tahu malu. Aku menatapnya dengan jijik yang mendalam. Aku tidak percaya pria ini pernah menjadi suamiku. Ia sudah kehilangan jiwanya. Ia bahkan tidak peduli dengan kematian ibunya sendiri. Yang ia pikirkan hanyalah aset dan uang. Raka, kataku, suaraku rendah dan dingin. Aku tahu semuanya. Aku dengar kau bilang rencanamu berhasil karena aku pergi. Aku dengar kau berteriak bahwa sup itu untukku, bukan untuk ibumu. Dan aku tahu kau menyembunyikan sendok yang kau gunakan untuk meracuniku. Aku tidak akan pernah bersekongkol dengan seorang pembunuh. Wajah Raka kembali pucat. Ia tersentak, menyadari bahwa aku tahu lebih banyak daripada yang ia kira. Pengakuan itu, yang kudengar di lorong, kini menjadi senjata terkuatku. Inspektur itu mencondongkan tubuh ke depan. Matanya tajam. Tuan Raka, apa benar Anda berteriak bahwa sup itu ditujukan untuk istri Anda? Raka terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Air mata keputusasaan. Ia terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Kematian Mama Rosa adalah akibat. Namun rencana pembunuhan berencana terhadapku adalah motif yang lebih kuat. Aku hanya panik, Pak, bisiknya. Aku menggeleng. Aku tidak akan pernah mau menjadi korbanmu, Raka. Dan aku tidak akan membiarkanmu menjadikanku kambing hitam. Aku menoleh pada inspektur. Pak, aku mohon lindungi ibuku. Dia adalah saksi kunci yang melihat Raka menaruh racun di mangkuk sup jamurku. Malam yang seharusnya menjadi perayaan formal dan ketegangan warisan, kini berubah menjadi adegan pembunuhan tragis yang mengungkapkan sisi gelap dari keserakahan. Sup yang tertukar telah memastikan keadilan akan menemukan jalannya, meskipun itu harus melalui jalan yang penuh kesakitan. Pusaran kekacauan yang terjadi di rumah ini, yang tadinya hanya drama keluarga, kini benar-benar menjadi kasus kriminal serius. Ruang tamu dan ruang makan kami telah menjadi pos komando polisi. Seluruh pelayan sedang diinterogasi. Aku dan ibuku sudah memberikan keterangan awal, tapi kami tahu itu belum cukup. Kami harus menghadapi badai yang akan datang. Raka, yang tadinya memohon padaku di ruang kerja, kini keluar dengan wajah penuh kebencian dan keputusasaan. Ia berjalan melewati ruang tamu, matanya menatapku dengan tajam, seolah aku adalah penyebab tunggal dari semua penderitaannya. Kau belum selesai denganku, Anissa, teriaknya saat ia dibawa oleh dua petugas. Suaranya bergema di rumah yang besar dan sunyi itu. Polisi akan tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Kau dan ibumu yang merencanakan semua ini. Kalian ingin seluruh warisan dan membunuh Mama. Tuduhan itu menghantamku lagi, bertubi-tubi, seperti serangan yang tak henti. Aku tahu, di tengah kejatuhannya, Raka akan melakukan segala cara untuk menyeretku bersamanya. Ia tidak punya apa-apa lagi selain kebohongannya yang keji. Aku menoleh pada ibuku. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya masih menyala. Aku sudah siap. Nak, mereka pasti akan memanggil kita ke kantor polisi besok. Kita akan ceritakan semua dari awal. Kita ceritakan detail kecilnya. Katanya, menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Detail kecil. Ya, itu kuncinya. Insting ibuku saat melihat botol kecil, bisikan yang menyelamatkanku, lari panikku, dan yang paling penting, pengakuan Raka di lorong 5 menit kemudian, yang kudengar dengan telinga kepalaku sendiri. Tidak lama kemudian, inspektur yang tadi memimpin penyelidikan mendekati kami. Ia membawa sebuah buku catatan kecil. Ekspresinya tidak bisa kubaca. Nona Anissa, kami harus jujur, katanya. Suaranya tenang tapi serius. Keterangan Tuan Raka sangat bertolak belakang dengan keterangan Anda dan ibu Anda. Tuan Raka bersikeras bahwa Anda, dibantu ibu Anda, adalah dalang di balik pertukaran sup itu. Ia menuduh motif Anda adalah untuk menguasai warisan tanpa hambatan. Itu bohong, Pak, jawabku segera, mencoba mengendalikan emosiku. Aku adalah korban yang beruntung. Jika bukan karena ibuku, aku yang tergeletak di sana. Inspektur itu mengangguk. Kami memahami posisi Anda, Nona. Tapi, dari sisi Tuan Raka,
Ceritanya lebih sederhana. Anda dan almarhumah Mama Rosa sering berkonflik soal warisan. Anda memiliki motif kuat. Sementara Tuan Raka, dalam ceritanya, hanyalah anak yang berduka karena ibunya keracunan. Aku tertawa pahit. Tawa yang penuh keputusasaan. Cerita sederhana yang ia jual itu adalah kebohongan yang rumit. Pak, tanyakan padanya. Kenapa sup itu tertukar? Siapa yang berteriak bahwa sup itu untukku, bukan untuk ibumu? Dan tanyakan padanya apa yang ia sembunyikan di sakunya tadi. Sebuah sendok kecil, yang ia seka, dan ia masukkan ke saku saat keributan terjadi. Ibuku maju. Pak Inspektur, saya mohon, periksa sakunya. Anak saya tidak berbohong. Saya melihatnya. Anak saya bahkan tidak tahu apa-apa sampai saya berbisik menyuruhnya pergi. Kami tidak merencanakan apapun, tegasnya. Inspektur itu mencatat di buku kecilnya. Ia terlihat mempertimbangkan kata-kata kami. Baik, kami sudah menyita semua barang milik Tuan Raka, termasuk pakaiannya, untuk pemeriksaan forensik. Kami juga sedang memeriksa rekaman CCTV. Jika benar ada pergerakan mencurigakan yang mengarah pada penyembunyian barang bukti, kami akan mengetahuinya. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya, ada harapan dari pemeriksaan barang bukti. Raka tidak akan bisa menipu alat forensik. Namun, inspektur itu kembali menatapku dengan tatapan yang membuatku merinding. Nona Anissa, untuk saat ini, status Anda dan ibu Anda adalah saksi kunci. Namun, karena adanya tuduhan serius dari Tuan Raka, kami harus memastikan Anda tidak meninggalkan kota. Kami mungkin akan memanggil Anda besok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di saat genting seperti ini, aku justru teringat satu hal yang membuatku ingin tersenyum sedikit, walau hanya sebentar. Aku teringat Mama Rosa pernah memaksaku membeli tas tangan mewah edisi terbatas yang harganya fantastis. Katanya untuk meningkatkan citra keluarga. Tas itu terbuat dari kulit yang sangat mahal, dan aku benci menggunakannya karena terlalu mencolok. Aku menoleh ke arah ibuku. Bu, ingat tas yang Mama Rosa paksa aku beli itu? Yang kulitnya aneh itu. Ibuku mengernyitkan dahi. Kenapa teringat itu? Nah, di saat seperti ini. Tidak apa-apa, Bu. Hanya teringat, Mama Rosa itu sangat boros. Kataku pelan, memecah kebekuan di antara kami berdua. Padahal, kalau uangnya dipakai beli tanah di desa, kan lebih bermanfaat. Kan? Aset itu harusnya menjadi warisan yang menghasilkan. Bukan untuk hobi koleksi tas. Ibuku tersenyum tipis. Senyum yang sedikit melegakan. Iya, Nak. Itu memang kelemahan Mama Rosa. Dia selalu berpikir kalau tas mahal bisa menutupi hati yang kotor. Momen humor kecil itu berlalu cepat. Digantikan oleh kenyataan pahit. Aku tahu, Raka menuduhku hanya karena ia takut kehilangan uang. Takut kehilangan status sosial, dan takut menghadapi konsekuensi dari rencana yang ia buat sendiri. Dia ingin menyeretku ke jurang bersamanya. Pak Inspektur, kataku, kembali pada petugas itu. Aku ingin membuat pernyataan resmi. Aku ingin menceritakan kembali semua yang terjadi, termasuk alasan pertengkaran kami selama ini, dan motif perebutan warisan itu. Aku sadar, sudah waktunya berhenti bertahan. Sudah waktunya menyerang, dengan satu-satunya senjata yang kumiliki, kebenaran. Aku harus membuka semua aib keluarga ini, semua intrik kotor di balik kekayaan mereka, demi membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Inspektur itu mengangguk, ia melihat ketegasan di mataku. Baik, Nona Anissa, besok pagi, kita mulai dari awal, dan jangan coba-coba menghubungi Tuan Raka atau siapapun yang terlibat. Rumah ini akan kami awasi. Malam itu, aku dan ibuku tidur di kamar yang berbeda, di rumah yang sama, tapi terasa seperti di penjara. Aku memejamkan mata, memeluk guling. Di balik semua tuduhan, kebohongan, dan kengerian, aku bersyukur. Bersyukur karena bisikan ibuku telah memberiku kesempatan kedua untuk hidup, dan untuk berjuang membuktikan bahwa cinta seorang ibu jauh lebih kuat dari keserakahan yang mematikan. Di pagi yang dingin, dengan sisa-sisa garis kuning polisi masih menempel di beberapa perabot,
Aku dan ibuku sudah berada di kantor polisi. Suasana di kantor ini jauh berbeda dari kemewahan rumah kami. Disinilah, di ruang interogasi yang sederhana, aku harus menelanjangi semua aib dan intrik keluarga yang selama ini kututup rapat. Inspektur di depanku meminta kami menceritakan akar masalah ini, bukan hanya kejadian semalam. Aku mengambil napas dalam-dalam, siap menyelami kembali masa lalu yang menyakitkan. Semua dimulai setahun yang lalu, Pak. Tepat setelah ayah mertuaku meninggal. Kataku, suaraku kini lebih stabil, lebih tenang. Ayah mertua, almarhum Papa Dharma, adalah sosok yang sangat bijaksana dan pekerja keras. Dia yang membangun seluruh kerajaan bisnis ini dari nol. Tapi, ia juga tahu betul karakter anak dan istrinya. Papa Dharma sudah melihat gelagat boros Mama Rosa dan sifat Raka yang mudah terpengaruh dan malas bekerja. Papa Dharma sudah seringkali bertengkar hebat dengan Raka dan Mama Rosa, terutama menjelang akhir hayatnya, karena mereka terus mendesak untuk mendapatkan akses ke rekening perusahaan. Papa Dharma membuat keputusan yang sangat mengejutkan sebelum meninggal. Pak, jelasku. Di surat wasiat terakhir, Papa Dharma mewariskan sekitar 70% saham perusahaan dan beberapa aset properti yang bernilai strategis kepadaku, Anissa, bukan kepada Raka atau Mama Rosa. Inspektur itu mencatat dengan cepat. Ia menoleh padaku, ekspresinya terkejut. Kenapa kepada Anda, Nona Anissa? Bukankah Tuan Raka adalah anak kandungnya? Ya, Pak. Alasan Papa Dharma sederhana. Beliau percaya hanya aku yang punya integritas untuk menjaga warisan ini agar tidak hancur dan dijual habis dalam waktu singkat. Jawabku. Papa Dharma sudah melihat bagaimana Mama Rosa menghabiskan uang untuk barang-barang mewah yang tidak perlu, dan Raka yang hanya peduli pada pesta dan mobil mahal. Sejak saat itulah, rumah tangga kami terasa seperti api di dalam sekam. Mama Rosa dan Raka menyembunyikan kebencian mereka dengan senyum palsu. Dendam Mama Rosa padaku bukan hanya tentang uang, tapi juga harga diri. Dia tidak bisa menerima bahwa menantunya, yang dianggapnya orang luar, lebih dipercaya dan lebih dihormati oleh suaminya sendiri daripada dirinya. Mama Rosa melihatku sebagai duri dalam daging. Ia sering melontarkan sindiran pedas, mulai dari cara berpakaianku yang dianggapnya tidak selevel, sampai pada keluarga kandungku yang dianggapnya biasa saja. Dendam lama ini semakin membara karena warisan. Ia percaya bahwa aset itu adalah hak mutlak Raka, dan aku hanyalah perampas yang menggunakan pesona untuk memengaruhi Papa Dharma. Dia bahkan pernah mengancamku. Pak, kataku, suaraku tercekat. Beberapa bulan lalu, Mama Rosa pernah berkata padaku, kau mungkin dapat warisan itu, Anissa, tapi kau tidak akan bisa menikmatinya lama. Di dunia ini, segala cara halal dilakukan untuk merebut kembali yang seharusnya menjadi milik kita. Raka, di sisi lain, tidak punya keberanian untuk melawan keputusan ayahnya. Namun, ia sangat tergiur dengan gaya hidup mewah yang bisa ia dapatkan jika semua aset itu menjadi miliknya. Ia mulai berubah, bersikap dingin padaku, dan terus mendesakku untuk menandatangani surat pengalihan aset. Ketika aku menolak, Raka mulai bersekutu dengan mamanya. Semua ini tentang angka, Pak. Jelasku, sambil menghela napas. Jika aku meninggal, warisan itu akan jatuh kembali ke Raka sebagai ahli waris suamiku. Dan itu adalah jalan pintas yang mereka lihat untuk mendapatkan 70% aset yang dipegang olehku. Inspektur itu mengangguk. Dia sekarang melihat gambaran yang lebih besar. Ini adalah pembunuhan berencana dengan motif warisan yang sangat jelas. Raka dan Mama Rosa bersekongkol untuk membunuhku agar Raka mendapatkan kembali kontrol penuh atas aset ayahnya. Aku menoleh pada ibuku, yang duduk di sebelahku dengan kepala tegak. Ibuku selalu menjadi perisai emosional bagiku. Dia tahu betapa seringnya aku menangis karena tekanan dari Mama Rosa. Bu Dewi, Anda sebagai ibu kandung, pasti melihat semua ketegangan ini, tanya inspektur kepada ibuku. Ibuku tersenyum lembut. Senyum khasnya yang menenangkan. Tentu saja, Pak. Anakku sering mengeluh. Tapi kami selalu mengingatkannya bahwa harta benda tidak dibawa mati. Kami memintanya bersabar. Kami tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyentuh warisan itu.
Kami hanya ingin Anissa bahagia. Bahkan, Pak, Anissa pernah bilang padaku, Bu, aku bingung. Aku ingin melepaskan saja warisan ini, agar aku bisa hidup tenang bersama Raka. Aku tidak mau uang sebanyak ini, aku hanya mau kedamaian, kata ibuku, memandangku dengan mata berkaca-kaca. Betul, Pak. Aku sempat berpikir untuk menyerah. Aku menambahkan, tapi ayah mertuaku memintaku berjanji untuk menjaganya. Itu adalah amanah terakhir beliau, dan aku tidak bisa melanggarnya. Aku tahu, kesaksian ibuku sangat penting. Itu menunjukkan bahwa kami tidak memiliki motif untuk membunuh, melainkan justru ingin melepaskan diri dari jeratan warisan itu. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu yang sedikit lucu, yang dulu sering kuanggap aneh dari Mama Rosa. Ini bisa menjadi jeda emosional yang kubutuhkan. Pak Inspektur, saya mau cerita sesuatu yang mungkin tidak penting, tapi ini menunjukkan betapa obsesifnya Mama Rosa pada uang, kataku, tersenyum kecil. Setiap kali kami makan di restoran mahal, Mama Rosa selalu membawa pulang sendok dan garpu restorannya. Katanya, ini kan stainless steel terbaik, daripada dibuang, mending diambil buat koleksi. Aku pernah melihatnya menyembunyikan 6 garpu di tasnya setelah makan malam ulang tahunnya. Inspektur itu mengangkat alis. Lalu ia tersenyum geli. Benarkah? Itu cukup unik. Ya, unik dan menunjukkan betapa ia sangat terobsesi pada benda-benda berharga, bahkan yang receh sekalipun, kataku. Obsesi pada uang dan harta itu sudah mendarah daging. Jadi, membayangkan ia bersekongkol dengan anaknya sendiri untuk membunuhku demi aset, itu sama sekali tidak mengejutkan. Humor kecil itu berhasil mengurangi tekanan di ruang interogasi. Setelah jeda sejenak, aku kembali serius. Pak, kami sudah jelaskan motif mereka, dan kami sudah jelaskan bahwa aku adalah korban. Kami hanya punya satu senjata, rekaman CCTV dan hasil forensik dari sendok yang disembunyikan Raka, kataku, mendesak. Jangan khawatir, Nona Anissa, kata inspektur itu, menutup bukunya. Tim kami sedang bekerja. Kami akan segera memiliki rekaman CCTV lorong dan ruang makan, serta hasil uji lab pada sisa sup dan benda-benda yang kami sita dari Tuan Raka. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Kejahatan yang disiapkan dengan sangat matang, seringkali gagal karena kecerobohan kecil. Seperti pertukaran sup itu. Aku menghela napas lega. Aku telah menumpahkan semua yang perlu kuceritakan. Aku telah membuka semua luka lama. Kini, semuanya ada di tangan hukum. Aku hanya bisa menunggu bukti fisik yang akan membebaskanku dan membuktikan bahwa suamiku adalah seorang pembunuh berencana, yang gagal total. Aku tidak bisa tidur malam itu, meskipun kami sudah diizinkan kembali ke rumah setelah interogasi panjang. Ibuku memaksaku beristirahat. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat bayangan Mama Rosa tergeletak di lantai, dan mendengar suara Raka menuduhku. Ketegangan itu terasa seperti beban bertonton yang menindih dadaku. Siang harinya, kami dipanggil lagi ke kantor polisi. Kali ini, suasananya terasa berbeda. Inspektur yang sama, duduk di hadapanku dengan tumpukan berkas. Di sebelahnya, ada seorang petugas dari tim forensik. Udara terasa dingin, tegang, dan penuh harapan. Nona Anissa, Ibu Dewi, terima kasih sudah hadir. Inspektur memulai, nadanya lebih formal. Kami sudah mendapatkan beberapa hasil penting dari olah tempat kejadian perkara. Hasil ini akan menjadi kunci untuk menentukan siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Jantungku berdebar tak karuan. Aku menatap ibuku, yang membalas tatapanku dengan tenang, memberikan kekuatan tanpa kata. Pertama, hasil uji lab terhadap sisa sup jamur. Lanjut inspektur, membuka berkas di depannya. Kami menemukan zat mematikan dosis tinggi di dalam sup. Zat ini adalah racun yang kuat dan cepat bekerja. Racun itu kami temukan secara dominan di mangkuk yang diminum oleh almarhumah Mama Rosa, kata petugas forensik itu menambahkan. Menariknya, kami tidak menemukan jejak racun di mangkuk sup Nona Anissa, atau mangkuk sup milik Tuan Raka. Aku dan ibuku bertukar pandang. Ini sudah pasti.
Racun itu ada di mangkuk supku, yang kemudian tertukar dan diminum Mama Rosa. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Kenapa tidak ada racun di mangkuk supku? Inspektur itu seolah membaca pikiranku. Hal ini sesuai dengan keterangan Ibu Dewi. Saat Mama Rosa meminum sedikit dan merasa pahit, dia menukar mangkuknya. Artinya, racun itu memang sudah berada di mangkuk yang ia ambil dari tempat Nona Anissa. Lalu, bagaimana dengan mangkuk supku yang tadinya ada di depan Mama Rosa? Tanyaku. Mangkuk itu aman. Tidak ada racun. Artinya, racun itu hanya dimasukkan ke dalam satu mangkuk, yaitu mangkuk yang tadinya di depan Nona Anissa, tegas petugas forensik. Keterangan itu melegakan. Itu membuktikan bahwa aku adalah target tunggal, dan hanya satu racun yang disiapkan. Raka dan Mama Rosa merencanakan pembunuhan yang bersih. Hanya membunuhku dan membuat kematianku terlihat wajar, tanpa melibatkan orang lain. Selanjutnya, inspektur mengambil sebuah kantong plastik transparan yang berisi sendok stainless steel kecil. Sendok itu kotor, dengan sisa saus jamur yang mengering. Itu pasti sendok yang disembunyikan Raka. Kedua, kami menemukan ini di saku celana Tuan Raka saat kami melakukan penyitaan barang bukti, kata inspektur, menunjukkan sendok itu. Dan kami telah menguji forensik pada sendok ini. Di sendok ini, kami menemukan jejak zat yang sama persis dengan yang ada di sup almarhumah, kata petugas forensik dengan nada datar. Ini adalah sendok yang digunakan untuk mengaduk atau memasukkan racun ke dalam sup jamur. Kami juga mengambil sampel sidik jari di gagang sendok. Aku tidak bisa menahan senyum puas, yang segera kututup dengan tangan. Kena kau, Raka. Keserakahanmu membuatmu ceroboh. Raka mencoba menutupi jejaknya dengan menyembunyikan sendok, tapi ia tidak sadar bahwa benda itu adalah kunci yang mengikatnya langsung pada kejahatan. Tuan Raka bersikeras bahwa sendok itu ia gunakan untuk mencicipi supnya sendiri, dan ia menyimpannya karena terbiasa boros, kata inspektur, menggelengkan kepala. Tapi, kandungan racun di sendok ini terlalu tinggi untuk sekadar mencicipi. Sampai di sini, bukti fisik sudah sangat kuat mendukung ceritaku. Namun, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Rekaman CCTV, yang akan membuktikan kebenaran bisikan ibuku dan pengakuan Raka di lorong. Terakhir, dan ini mungkin yang paling menentukan, rekaman CCTV, kata inspektur, memberi isyarat kepada petugas lain untuk menyalakan monitor. Layar monitor menyala, menunjukkan rekaman dari sudut ruang makan. Kami melihat adegan makan malam yang mewah, kemudian kedatangan pelayan anggur. Semua orang berfokus pada Mama Rosa yang mengomel. Saat itulah, aku melihatnya. Raka bergerak cepat, terlalu cepat. Tangannya yang tadinya berada di bawah meja, kini bergerak ke atas, memegang botol kecil, lalu menuangkan isinya ke mangkuk sup yang ada di sebelahku. Gerakannya hanya sepersekian detik, tersembunyi di balik tubuh Mama Rosa dan kegaduhan omelan. Aku menoleh pada ibuku. Air mata menggenang di matanya. Ibuku benar. Instingnya, penglihatannya yang tajam, telah menyelamatkan nyawaku. Kemudian, rekaman beralih ke sudut yang memperlihatkan lorong menuju dapur. Rekaman itu hanya menunjukkan sudut pilar tempat aku berdiri. Tidak ada audio. Namun, rekaman menunjukkan bagaimana aku bersandar, lalu tiba-tiba tegang, dan kembali berlari ke arah ruang makan. Tidak ada audio di rekaman lorong, kata inspektur. Tapi kami memiliki rekaman audio di ruang makan. Kami sudah memproses audio dari mic tersembunyi. Dan kami menemukan sesuatu yang sangat krusial. Inspektur itu memutar klip audio. Suaranya sedikit terdistorsi, tapi jelas. Suara Mama Rosa yang tertawa sinis. Dia pergi dengan ekor di antara kakinya. Itu artinya dia sudah menyerah soal warisan. Suara Raka, penuh kegembiraan. Bagus. Berarti kita tidak perlu repot-repot memancingnya lagi. Rencana kita berhasil. MA. Suara Mama Rosa, puas. Baik. Sekarang, kita selesaikan sisanya. Anggur ini kusam sekali. Aku ingin yang. Suara benturan pelan. Suara Raka, panik. MA, kenapa supnya? Jangan. MA.
Itu punya Anissa. Jeritan keras. Suara barang pecah. Keheningan total menyelimuti ruang interogasi. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangisku pecah. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan lega dan kemarahan. Raka telah mengikat dirinya sendiri dengan kata-katanya. Bukti itu tidak terbantahkan. Inspektur itu menatapku dengan tatapan kasihan, tetapi juga hormat. Nona Anissa, rekaman audio ini, ditambah dengan jejak racun pada sendok Tuan Raka, sudah cukup untuk mendakwa Tuan Raka dengan pembunuhan berencana terhadap Anda, meskipun yang meninggal adalah ibunya sendiri. Keterangan Anda dan Ibu Dewi sepenuhnya terbukti benar. Aku menghapus air mata, menatap ibuku yang kini juga menangis lega. Kami selamat. Kebenaran, melalui bukti fisik yang kuat, telah terungkap. Aku teringat betapa lucunya Mama Rosa saat ia memaksaku membeli cincin berlian baru yang super besar. Padahal cincin lamanya masih sangat bagus. Ia selalu mengatakan, kita harus terlihat berharga. Pak Inspektur, kataku, mencoba mengalihkan pikiran dari trauma yang baru terungkap. Saya lega. Tapi, apakah Anda sudah menemukan di mana Raka membeli racun itu? Apakah dia juga sudah menghabiskan banyak uang untuk itu? Inspektur itu tersenyum kecil. Nona Anissa, itu detail yang akan kami ungkap nanti. Yang jelas, Tuan Raka saat ini tidak bisa mengelak lagi. Dia telah mengkhianati Anda. Dan dia telah menyebabkan kematian ibunya sendiri karena keserakahan yang membutakan. Aku menatap ibuku, memeluknya erat-erat. Pertarungan baru saja dimulai di meja hijau, tapi setidaknya, aku sudah memenangkan pertarungan di ruang interogasi ini. Aku bukan lagi tersangka. Aku adalah korban yang selamat. Setelah bukti-bukti kunci dari forensik dan rekaman audio disajikan, Raka dipanggil untuk diinterogasi ulang. Ibuku dan aku tidak berada di ruangan yang sama, tetapi kami menunggu dengan cemas di ruang tunggu, mengetahui bahwa kini nasib Raka hanya di ujung lidahnya sendiri. Beberapa jam kemudian, inspektur memanggilku dan ibuku kembali. Wajah inspektur itu terlihat lelah, tapi ada kepuasan profesional di sana. Aku tahu, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Nona Anissa, Ibu Dewi, saya punya kabar, kata inspektur, memberi isyarat agar kami duduk. Setelah kami tunjukkan bukti fisik racun pada sendoknya, rekaman video ia menuangkan sesuatu ke sup Anda, dan klip audio di mana ia panik dan berteriak bahwa sup itu untuk Anda, Tuan Raka akhirnya menyerah. Aku merasakan seluruh tubuhku lemas. Penantian ini sudah berakhir. Dia mengakui semuanya, lanjut inspektur. Nadanya datar. Tuan Raka mengakui bahwa ia dan almarhumah Mama Rosa berencana untuk meracuni Anda pada saat makan malam itu. Pengakuan itu, yang kudengar langsung dari mulut inspektur, terasa lebih nyata dan menyakitkan daripada tuduhan-tuduhan sebelumnya. Ia benar-benar merencanakannya. Aku telah hidup dengan seorang pria yang siap membunuhku demi uang. Inspektur membaca sebagian dari pengakuan Raka. Nadanya meniru kelelahan Raka. Kami ingin dia, Anissa, meninggal agar semua aset kembali menjadi milikku, karena Mama bilang Anissa adalah penghalang. Mama yang memberiku racun itu, dan aku yang memasukkannya ke dalam sup Anissa saat Mama mengalihkan perhatian orang-orang dengan omelan tentang anggur. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan dan rasa jijik yang tak tertahankan. Ibuku segera memelukku, menepuk punggungku dengan lembut. Dia juga mengakui mengapa dia menuduh Anda, Nona Anissa, tambah inspektur, matanya serius. Tuan Raka bilang dia panik. Dia melihat rencana mereka gagal dan ibunya sendiri meninggal. Dia menuduh Anda karena dia tahu Anda adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran, dan dia berusaha mendahului Anda dengan menjebak Anda sebagai pelakunya. Dia bahkan tidak peduli dengan kematian ibunya. Pak, dia hanya peduli pada uang. Kataku, suaraku bergetar. Kami bisa pastikan, fokus utama Tuan Raka selama diinterogasi adalah kekhawatiran tentang penyitaan aset, kata inspektur, menegaskan. Dia terus bertanya, apakah pengakuannya akan membuat dia kehilangan seluruh warisan? Itu sangat menyedihkan. Keterangan inspektur itu menghancurkan sisa-sisa terakhir rasa kasihanku pada Raka.
Aku ingat saat kami pertama kali menikah. Betapa manisnya dia. Betapa ia berjanji akan menjagaku. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Lapisan gula tipis yang menyelimuti racun. Aku teringat kebiasaan Raka yang paling lucu saat masih pacaran dulu. Dia selalu canggung saat aku mengajaknya makan di warung soto pinggir jalan. Karena dia terlalu terbiasa dengan restoran mewah. Dia pernah memakai sendok soto itu seperti sendok sup. Membuatku tertawa terbahak-bahak karena betapa tidak alaminya dia terlihat. "Tolong, Pak Inspektur," kataku, mencoba memasukkan sedikit jeda emosional di tengah kepahitan ini. "Saya ingin tahu satu hal lagi. Saat Raka diinterogasi, apakah dia sempat menanyakan kabar saya? Apakah dia menanyakan kabar ibuku?" Inspektur itu terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan kasihan. "Tidak, Nona Anissa. Tidak ada." Jawabannya menusuk. Tapi aku sudah menduganya. Itu membuktikan bahwa hubungannya denganku, cintanya yang palsu itu, sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah kebencian karena aku adalah penghalang bagi kekayaan yang ia idamkan. Ibuku menggenggam tanganku lebih erat. "Sudahlah, Nak, jangan pedulikan dia lagi. Fokus kita sekarang adalah bagaimana kamu bisa melanjutkan hidupmu." Pengakuan Raka di hadapan polisi menjadi titik balik mutlak dalam kasus ini. Ia kini ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan berencana terhadapku dan bertanggung jawab atas kematian tidak sengaja ibunya sendiri. Statusku dan ibuku resmi berubah dari saksi kunci menjadi korban. Setelah kami selesai memberikan beberapa detail tambahan tentang motif warisan, inspektur itu memberiku sebuah surat yang disegel. Ini adalah dokumen perintah penyitaan sementara atas seluruh aset warisan yang terlibat dalam kasus ini, jelas inspektur. Karena kasus ini melibatkan pembunuhan berencana dan aset digunakan sebagai motif kejahatan, seluruh aset akan dibekukan oleh negara sampai pengadilan memutuskan status hukumnya. Aku menerima surat itu. Aset yang diperebutkan itu kini berada di tangan hukum, tidak bisa disentuh oleh Raka ataupun anggota keluarga lainnya. Meskipun aku merasa lega karena uang itu tidak jatuh ke tangan Raka, aku juga merasa kosong. Aku mempertaruhkan nyawaku, dituduh sebagai pembunuh, dan kini semua yang diperebutkan telah disita. Ironis. "Kami ingin mengucapkan terima kasih, Nona Anissa dan Ibu Dewi," kata inspektur, berdiri dan menjabat tangan kami. Keberanian dan kesaksian Ibu Dewi adalah kunci penyelamatan. Tanpa bisikan itu, hasil penyelidikan mungkin akan jauh berbeda. Aku menoleh pada ibuku. Betapa berharganya bisikan rahasia itu. Bisikan yang lahir dari naluri murni seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Bisikan yang lebih berharga daripada seluruh warisan miliaran yang ada. Kami meninggalkan kantor polisi dengan hati yang jauh lebih ringan, meskipun masa depan masih terlihat buram. Raka sudah mengakui dosanya, dan kebenaran telah membebaskanku. Kini, saatnya menghadapi dunia dan menguatkan diri untuk memulai babak baru, tanpa suami yang berkhianat, dan tanpa intrik keluarga yang mematikan. Beberapa bulan berlalu. Rumah tangga kami secara resmi berakhir di pengadilan, dan kasus Raka sudah disiapkan untuk persidangan pembunuhan berencana. Suasana di rumah sudah bersih dari jejak-jejak polisi, tapi tidak dari jejak trauma. Setiap kali aku melewati ruang makan, bayangan Mama Rosa dan teriakan Raka selalu muncul, seperti film yang terus diputar ulang di kepalaku. Meskipun bukti forensik dan rekaman audio sudah mengikat Raka, peran ibuku sebagai saksi kunci tidak bisa digantikan. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menekankan bahwa kesaksian ibuku adalah satu-satunya bukti mata yang melihat langsung Raka memasukkan racun ke dalam sup. Ibuku harus siap menghadapi gempuran pengacara Raka yang pasti akan mencoba menggoyahkan kredibilitasnya. "Aku tidak takut, Nak," kata ibuku suatu pagi, saat kami berlatih menjawab pertanyaan jaksa di ruang tamu. Ibuku duduk tegak, tangannya memegang secangkir teh hangat. "Aku hanya akan mengatakan apa yang kulihat. Kebenaran tidak perlu dihias." Aku menatap ibuku dengan bangga. Ia adalah wanita yang tenang, sederhana, tapi memiliki keberanian yang luar biasa. Baginya, menyelamatkan nyawaku jauh lebih penting daripada menghadapi intimidasi ruang sidang. Hari persidangan tiba,
Suasana di pengadilan dipenuhi wartawan dan mata publik. Kasus pembunuhan berencana berbalut perebutan warisan di kalangan elit ini menjadi berita utama di mana-mana. Aku duduk di barisan saksi, merasakan dinginnya bangku kayu pengadilan. Kemudian, ibuku dipanggil. Saudari Dewi, silakan ceritakan kepada majelis hakim, apa yang terjadi pada malam kejadian, terutama saat semua perhatian teralihkan, pinta jaksa penuntut umum. Ibuku berbicara dengan suara yang tenang dan jelas. Suaranya terdengar meyakinkan. Ia menceritakan momen Mama Rosa mengomel tentang anggur. Bagaimana semua orang terfokus pada kemarahan Mama Rosa. Pada saat itulah, Yang Mulia Hakim, saya melihat pergerakan yang sangat cepat dari tangan Tuan Raka. Kata ibuku, menunjuk ke arah Raka yang duduk di bangku terdakwa dengan wajah tertunduk. Tangannya bergerak cepat, menyambar botol kecil, dan menuangkan isinya ke mangkuk sup di depan putri saya, Anissa. Apakah Anda yakin itu Tuan Raka? Tanya jaksa. Saya yakin, Yang Mulia. Kami duduk bersebelahan, dan saya melihatnya dengan jelas. Jawab ibuku tanpa ragu. Kemudian, ibuku sampai pada momen paling penting, bisikan rahasia itu. Saya panik. Saya tidak tahu pasti apa isinya. Tapi saya yakin itu adalah sesuatu yang jahat dan mematikan. Jelas ibuku, suaranya kini penuh emosi. Maka, saat Tuan Raka dan almarhumah Mama Rosa masih sibuk dengan kegaduhan, saya mendekatkan diri ke telinga putri saya, dan saya berbisik, cepat pura-pura sakit dan pergi dari sini. Jangan minum sup itu. Ruang sidang hening. Semua mata tertuju pada ibuku. Keberanian seorang ibu yang menyelamatkan nyawa anaknya dengan sebuah bisikan rahasia kini menjadi intisari dari kasus ini. Lalu, giliran pengacara Raka, seorang pria paruh baya yang licik, untuk menyerang. Saudari Dewi, bukankah Anda hanya berhalusinasi? Anda tahu putri Anda adalah pemegang aset warisan terbesar. Apakah mungkin Anda berbohong, menuduh Tuan Raka, hanya untuk melindungi kepentingan putri Anda? Tanya pengacara itu dengan nada menuduh. Ibuku menatap pengacara itu tanpa gentar. Kepentingan putri saya, Tuan pengacara, adalah nyawanya. Jika saya berbohong, putri saya akan dituduh sebagai pembunuh, atau yang lebih buruk, dia yang akan mati malam itu. Saya melihat Tuan Raka menuangkan racun, dan insting saya mengatakan, anakku dalam bahaya. Tidak ada uang, tidak ada aset yang lebih berharga dari nyawa putri saya. Jawaban ibuku yang tulus dan jujur membuat pengacara Raka terdiam. Kesaksian ibuku bukan tentang warisan, tapi tentang cinta dan naluri seorang ibu, sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih sulit digoyahkan daripada argumen hukum manapun. Setelah kesaksian ibuku, aku teringat kembali kebiasaan lucu ibuku. Ibuku itu sering sekali lupa nama-nama artis. Tapi ingat detail kecil tentang wajah orang yang baru ditemuinya. Yang Mulia Hakim, aku mengajukan diri untuk berbicara, mencoba memasukkan sedikit jeda sebelum jaksa melanjutkan. Saya ingin menambahkan sedikit tentang karakter ibu saya. Beliau sering salah memanggil nama tetangga, pernah memanggil Pak RT dengan nama Pak Lurah. Tapi, dia adalah tipe orang yang selalu ingat detail kecil yang penting. Saat ia bilang ia melihat, ia benar-benar melihat, Yang Mulia. Beberapa orang di ruang sidang tersenyum kecil. Bahkan hakim terlihat menahan senyumnya. Jeda kecil itu kembali melonggarkan ketegangan. Jaksa kemudian menyajikan bukti terakhir. Rekaman audio pengakuan Raka yang panik. Suara Raka yang berteriak. "Ma, kenapa supnya? Jangan. Ma, itu punya Anissa." Diperdengarkan, memenuhi ruang sidang. Aku melihat Raka di kursi terdakwa. Dia menangis diam-diam. Mungkin bukan karena menyesali kematian ibunya, tapi menyesali semua yang telah ia hancurkan demi uang. Ia bahkan tidak berani menatapku. Di akhir persidangan, ibuku kembali menatapku. Wajahnya tenang, penuh lega. Misi utamanya sudah selesai. Ia telah bersaksi. Ia telah membuktikan kebenaran bisikan rahasianya. Kebenaran itu jelas. Raka adalah perencana pembunuhan, dan ibuku adalah penyelamatku. Semua yang terjadi hanyalah akibat dari kecerobohan Raka dan ketamakan Mama Rosa. Aku kini benar-benar bebas dari tuduhan,
dan hatiku terasa damai. Putusan hakim dibacakan 3 minggu setelah ibuku memberikan kesaksian. Aku duduk di sana, di ruang sidang yang sama, kali ini sendirian. Ibuku menemaniku dari kejauhan, duduk di barisan belakang. Aku harus menghadapinya sendirian, menghadapi akhir dari kisah pahitku bersama Raka. Hakim membacakan vonis tanpa basa-basi. Berdasarkan bukti fisik yang kuat, racun pada sendok Raka, rekaman ia menuangkan sesuatu ke supku, dan yang paling menghancurkan, rekaman audio pengakuannya yang panik. Raka dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadapku, meskipun korbannya secara tidak sengaja adalah Mama Rosa. Ia juga dinyatakan bersalah atas upaya menghilangkan barang bukti. Raka divonis dengan hukuman penjara yang sangat lama. Saat mendengar vonis itu, Raka tidak bereaksi. Wajahnya kosong. Seluruh harapan dan keserakahan yang pernah ia miliki kini telah menguap, digantikan oleh keputusasaan yang dingin. Ia dibawa keluar dari ruang sidang, dan aku tidak menoleh. Aku tidak merasa benci lagi, hanya rasa kasihan yang hampa pada pria yang telah menghancurkan dirinya sendiri demi uang yang bahkan tidak akan pernah ia sentuh. Pekerjaan terberat dimulai setelah vonis itu, membereskan sisa-sisa kehancuran. Pengadilan memutuskan bahwa seluruh aset warisan yang diperebutkan, saham, properti strategis, dan rekening giro, akan disita sementara oleh negara dan dimasukkan ke dalam aset sengketa kriminal. Ini adalah konsekuensi langsung dari motif kejahatan Raka. Hakim menilai bahwa aset tersebut telah menjadi alat pemicu kejahatan dan harus diamankan. Artinya, aku kehilangan statusku sebagai pemegang warisan 70% saham, dan Raka pun tidak mendapatkan sepeser pun. Ada rasa lega yang luar biasa. Beban itu terangkat. Sejak awal, aku tidak pernah menginginkan harta itu, hanya ingin memenuhi amanah mendiang ayah mertua. Kini, uang itu tidak lagi menjadi racun yang mengintai nyawaku. Uang itu tidak lagi menjadi sumber dari semua konflik. Aku teringat kebiasaan Mama Rosa saat sedang stres. Dia selalu menumpuk perhiasan emasnya di atas meja rias, menghitungnya berulang kali, katanya agar merasa aman. Dia percaya bahwa kekayaan material adalah satu-satunya penenang. Betapa ironisnya, kekayaan itu pulalah yang membunuhnya dan memenjarakan anaknya. Keputusan pengadilan juga mengembalikan semua aset pribadi yang kudapatkan sebelum pernikahan dan yang tidak terkait dengan warisan utama. Aku mendapat sebagian kecil ganti rugi, namun yang jauh lebih penting, aku mendapatkan kembali nama baikku. Polisi dan media secara resmi mengakui aku dan ibuku sebagai korban. Aku segera mengajukan gugatan cerai dan, tanpa perlawanan berarti dari pihak Raka, pernikahan kami pun berakhir. Aku keluar dari rumah mewah itu, meninggalkan semua kemewahan yang terasa menjebak dan beracun. Aku hanya membawa barang-barang pribadiku, dan kenangan pahit yang takkan pernah hilang. Ibuku sudah menungguku di rumah sederhana kami, rumah di mana aku dibesarkan dengan cinta dan nilai-nilai yang benar. Saat aku masuk, aroma masakan ibuku langsung menyambutku, aroma yang jauh lebih menenangkan daripada masakan koki mahal di rumah Raka. Kau sudah resmi bebas, nak, kata ibuku, memelukku erat. Bebas dari intrik, bebas dari racun, bebas dari ketamakan. Aku tersenyum. Pelukan ibuku adalah satu-satunya aset yang kurasakan sangat berharga malam itu. Aku mengambil waktu beberapa bulan untuk menenangkan diri. Aku mematikan semua media sosial, menghindari liputan berita, dan hanya menghabiskan waktu bersama ibuku. Kami menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal sederhana yang dulu sering kutinggalkan karena kesibukan dan tuntutan hidup mewah, berkebun, memasak hidangan tradisional, dan membaca buku di teras. Aku menyadari, ketenangan sejati tidak bisa dibeli dengan aset miliaran. Ketenangan sejati ada pada keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang beracun, meskipun itu adalah pernikahan, dan keberanian untuk kembali ke akar yang sederhana. Tentu, ada momen aku merasa sedih dan kosong. Bukan karena kehilangan Raka, tapi karena kehilangan keyakinan pada janji cinta dan kepercayaan. Namun, setiap kali kesedihan itu datang, aku teringat pada bisikan ibuku di meja makan. Bisikan itu bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga mengajarkan pelajaran yang mendalam. Pelajaran itu adalah,
dengarkan nalurimu, dan percayalah pada cinta sejati. Aku akhirnya memutuskan untuk menggunakan ganti rugi kecil yang kudapatkan untuk membuka usaha kecil-kecilan bersama ibuku. Kami membuka sebuah kedai kopi dan kue tradisional yang sederhana, sebuah tempat yang jauh dari gemerlap intrik warisan. Suatu hari, aku sedang membersihkan meja di kedai kami. Tiba-tiba, seorang pelanggan muda mendekatiku. Wajahnya penuh hormat. "Mbak Anissa, kan?" tanyanya. "Saya sering menonton cerita Mbak di YouTube, di channel Teras Berkisah. Cerita Mbak itu inspiratif. Loh, tentang bagaimana ibu Mbak menyelamatkan Mbak. Itu mengingatkan saya pada ibu saya." Aku tersenyum, menyadari bahwa kisahku, yang begitu pahit, kini menjadi inspirasi. Kisah tentang pengkhianatan, keserakahan, dan ironis sup yang tertukar, kini berubah menjadi pelajaran tentang cinta ibu dan keadilan. Aku tahu, trauma itu akan selalu ada, tapi aku tidak lagi membiarkannya mendefinisikan siapa aku. Aku kini adalah wanita yang selamat, yang telah melihat sisi gelap kekayaan dan memilih cahaya dari kesederhanaan. Malam itu, saat aku duduk di teras bersama ibuku, menikmati teh hangat dan udara malam, aku merasa benar-benar damai. Aset warisan besar sudah disita, Raka dipenjara, dan Mama Rosa sudah tiada. Semuanya berakhir. "Ibu," kataku, memeluk ibuku lagi. "Terima kasih untuk bisikan malam itu. Itu adalah warisan yang paling berharga di dunia." Ibuku hanya tersenyum, senyum tulus yang membuatku tahu bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar. Aku akan terus berkisah. Aku akan menggunakan Teras Berkisah untuk berbagi semua pelajaran ini, agar orang lain tahu bahwa cinta dan kejujuran akan selalu menang melawan keserakahan. Aku melihat langit malam yang dipenuhi bintang. Aku sudah siap. Sudah waktunya memulai hidupku yang baru. Hidup yang bebas dari racun, dan penuh dengan harapan.